warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati dosen pembimbing Sosiologi Hukum Buya Eko Priyadi, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan saya berdiri di sini yaitu untuk menyampaikan hasil presentasi makalah saya yang berjudul Hukum dan Struktur Sosial. Berbicara mengenai hukum, dapat kita ketahui bersama bahwasanya hukum adalah suatu tatanan ataupun sistem negara ataupun pemerintahan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi. Sedangkan struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial yang memiliki unsur pembentuk lapisan masyarakat. Saya beri contoh gambarannya sebagaimana rumah ataupun bangunan ini, yang mana sebuah rumah ataupun bangunan itu yang lapisan atas memiliki yang namanya atap, sedangkan lapisan atas dikatakan sebagai atap, lapisan tengah bisa kita katakan sebagai dinding, dan lapisan yang bawah bisa kita katakan lantai ataupun alas. Seperti itu pula lah gambaran daripada struktur sosial. Kita masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu istilah dan konsep daripada struktur sosial. Istilah struktur sosial yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu struktum. Adapun konsep daripada struktur sosial terdiri dari dua macam. Yang pertama status, dan yang kedua yaitu peran. Maksud daripada status di sini yaitu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari seorang. Contohnya yaitu seorang guru. Adapun peran, sebagaimana kita ambil dari contoh status tadi. Guru tersebut memiliki peran yaitu mengajarkan, mendidik siswa-siswanya agar menjadi seorang yang berguna ataupun memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Itulah maksud daripada peran. Poin pembahasan yang kedua yaitu hukum dan stratifikasi sosial. Hukum dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial bisa kita katakan adalah suatu tingkatan-tingkatan dalam lapisan masyarakat ataupun pembentuk masyarakat. Stratifikasi sosial ini bersifat vertikal ataupun dari atas ke bawah. Adapun contoh daripada hukum stratifikasi sosial ini, sifat hukumnya bersifat top down, yang mana hukum ini dibuat oleh strata atasan dan dijalankan oleh seorang berkedudukan lemah ataupun orang-orang rendah ataupun strata bawah. Namun pada hakikatnya, sebagaimana kita ketahui, hukum itu bersifat equality before the law, ataupun hukum itu berlaku sama ataupun berlaku adil kepada semua orang. Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian, karena kebanyakan realita yang terjadi di mana orang atas ataupun strata atas selalu menang dalam konflik ataupun dalam penyelesaian masalah hukum daripada orang rendah. Maka dari itu orang-orang strata bawah itu merasa terdiskriminasi dan merasa dirugikan oleh hukum tersebut. Adapun poin pembahasan yang ketiga yaitu hukum dan diferensiasi sosial. Dalam masyarakat kita, dalam kehidupan bermasyarakat, diferensiasi sosial ataupun perbedaan dalam masyarakat itu adalah suatu hal yang lumrah ataupun biasa. Sebagaimana banyak sekali perbedaan seperti ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Begitu pula yang dimaksud dengan diferensiasi sosial. Adapun ciri dari diferensiasi sosial itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ciri budaya. Nah, ciri budaya ini sebagaimana kita katakan tadi yaitu terdiri dari agama yang berbeda, bahasa, cara berpakaian, adat istiadatnya. Sedangkan ciri yang kedua yaitu ciri daripada fisik, yang mana ciri daripada fisik ini dapat kita ketahui dari perbedaan fisik seseorang. Misalkan seorang berkulit dari A berkulit putih, dari si B berkulit hitam, dari si A berhidung mancung, dari si B berhidung pesek, dan lain sebagainya. Adapun
ketiga, yaitu ciri daripada sosial. Nah, ciri sosial ini dapat kita ketahui dari masyarakat tersebut, sebagaimana seperti pekerjaan, status orang tersebut. Nah, masuk pada poin pembahasan yang keempat, yaitu hukum dan kelompok sosial. Kelompok sosial, sebagaimana kita ketahui, suatu dapat dikatakan kelompok sosial apabila orang tersebut berada di tempat yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain serta saling berinteraksi satu sama lainnya. Itulah yang dikatakan dengan kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini akan berjalan bila seorang tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya. Apabila hanya satu ataupun dua orang saja, itu masih belum dikatakan kelompok sosial, karena kelompok sosial itu harus lebih daripada dua orang. Gitulah yang dikatakan dengan kelompok sosial. Nah, poin yang terakhir ataupun poin yang kelima, yaitu hukum dan kaidah sosial. Maksud daripada hukum dan kaidah sosial, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya kaidah sosial atau norma-norma sosial itu tidak terlepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Karena norma sosial ini mulanya yang mengatur bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berbuat, apa yang seharusnya tidak kita perbuat, apa yang seharusnya tidak kita langgar. Begitulah yang dimaksud dengan kaidah atau norma sosial. Norma sosial ini ada beberapa macam norma sosial. Yang pertama yaitu norma agama. Nah, norma agama ini murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana norma ini memiliki sanksi berupa dosa dan balasan di akhirat kelak. Contoh daripada norma agama ini, bagaimana kita beribadah, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, dan tidak berzina. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani seseorang. Nah, sanksi daripada norma ini, orang tersebut akan dicela, orang tersebut akan dihina apabila orang tersebut melanggar ataupun tidak sesuai dengan norma kesusilaan tersebut. Contoh daripada norma kesusilaan yaitu seorang memberikan bantuan kepada orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berasal dari kesadaran diri seseorang, sebagaimana norma kesopanan ini kerap ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sanksi daripada norma kesopanan ini, orang tersebut akan dicela, orang tersebut akan dicemooh apabila tidak menjalankan ataupun tidak sesuai dengan norma kesopanan. Contoh daripada norma kesopanan, sebagaimana jika kita hendak berangkat misalkan ke sekolah atau berangkat kuliah atau berangkat ke tempat lainnya, sebelum berangkat angkah baiknya kita pamitan kepada kedua orang tua kita, bersalaman kepada kedua orang tua kita. Contoh lainnya apabila kita hendak lewat di depan orang yang lebih tua daripada kita. Begitulah barangkali contoh daripada norma kesusilaan. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini yaitu norma yang bersumber atau berdasarkan dari pemerintahan ataupun negara. Nah, norma ini bersifat mengikat dan memaksa dan serta memiliki sanksi. Apabila seorang tersebut melanggar, maka orang tersebut diberikan sanksi. Contoh sanksinya berupa penjara, bisa pula dengan denda ataupun sanksi ringan. Nah, contoh daripada norma hukum yaitu seseorang apabila hendak berkendara, hendaklah menggunakan kendaraan yang lengkap. Begitu pula dengan pengendaranya harus lengkap. Saya ambil dari pembahasan saya, hendaklah kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat sosial, kita itu mematuhi peraturan, mematuhi hukum, tidak melanggarnya. Dan sebagai makhluk sosial, hendaklah kita menghargai terhadap sesama kita, biarpun dia berada di strata bawah ataupun strata atas, kita harus menghargai kesemuanya, tidak menggunakan hukum semena-mena dan tidak
memasukkan hukum ataupun menggunakan jabatan kita ataupun kekuasaan kita dan membuat orang terdiskriminasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.